Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, saya Nabila Putri Alfian. Pada kesempatan kali ini akan membahas makalah saya dengan judul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Pembahasan kali ini akan terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bab 2 pembahasan terdiri dari teori stakeholder, teori legitimasi, konsep CSR, dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR ini. Nah, bab 3 terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini tentu berperan sangat besar untuk masyarakat, karena aktivitas oleh perusahaan ini akan meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat. Nah, begitu pula dengan lingkungan yang memiliki peran besar untuk perusahaan, agar keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat didukung oleh sumber daya yang ada di lingkungan. Jadi agar masyarakat percaya terhadap perusahaan, tentu perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan informasinya yang lebih transparan, seperti mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial ini kepada masyarakat, kepada stakeholder. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal sebagai CSR ini diartikan sebagai konsep di mana perusahaan itu mengintegrasikan masalah sosial dan masalah lingkungannya dalam operasi bisnis dan bagaimana interaksi mereka terhadap para stakeholder secara sukarela. Cara pandang perusahaan dalam mengungkapkan CSR ini juga tergantung dari praktik kegiatannya dan bagaimana mereka mengungkapkannya. Nah, ada beberapa cara pandang perusahaan dalam mengungkapkan CSR ini. Yang pertama itu sebagai strategi dalam mencari keuntungan. Nah, yang kedua itu sebagai kewajiban, karena mereka merasa ini akan diatur dalam peraturan. Dan yang ketiga itu perusahaan itu memang merasa sebagai bagian dari komunitas bisnis. Nah, oleh karena itu dampak dari pengungkapan CSR ini akan berbeda karena praktiknya sendiri itu sudah berbeda. Nah, kondisi inilah yang biasanya tergantung dari karakteristik perusahaan itu sendiri. Rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, apa itu teori stakeholder, yang kedua, apa itu teori legitimasi, yang ketiga, apa itu konsep dari CSR, dan bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan. Nah, pada dua pembahasan ini, yang pertama kita akan membahas mengenai teori stakeholder, yang mana stakeholder itu sendiri didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki atau mengklaim suatu kepemilikan, mempunyai hak atau kepentingan di dalam suatu perusahaan yang aktivitasnya itu terjadi di masa lalu, saat ini, ataupun masa depan. Nah, stakeholder ini dibagi menjadi 2 bagian, ada stakeholder utama dan stakeholder sekunder. Nah, stakeholder utama ini diartikan sebagai tanpa ada partisipasinya yang berkelanjutan, maka perusahaan tidak dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya. Jadi perusahaan ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap stakeholder utama ini. Nah, stakeholder utama ini terdiri dari karyawan, pelanggan, pemasok, dan lainnya. Nah, kalau stakeholder sekunder ini, perusahaan itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadapnya. Jadi itu tuh seperti media atau sekelompok kepentingan yang dapat memobilisasi opini publik. Namun perusahaan dapat bertahan tanpa adanya stakeholder sekunder ini. Selanjutnya ada teori legitimasi. Teori legitimasi ini menganut suatu gagasan di mana adanya kontrak sosial antara suatu perusahaan dengan masyarakat. Jadi artinya apabila masyarakat ini merasa bahwa suatu perusahaan itu telah melanggar dari kontrak sosial ini, maka perusahaan ini dapat terancam kelangsungan hidupnya atau kelangsungan bisnisnya. Namun menjalankan organisasi dengan cara ini tentu tidak mudah, karena semakin berjalannya waktu, norma dan aturan di dalam masyarakat itu juga ikut berubah. Sehingga seorang peneliti yaitu Lindbaum pada tahun 1994 mengemukakan 4 strategi legitimasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Satu atau semua strategi dari legitimasi ini dapat digunakan perusahaan untuk mengungkapkan CSR atau pelaporan CSR. Namun memang kalau perusahaan ingin meningkatkan legitimasinya di mata masyarakat, perusahaan harus menghindari adanya berita-berita buruk tentang perusahaan mereka atau memberikan penjelasan kepada media massa terkait berita yang tidak sehat tentang perusahaan, dan juga sebaiknya perusahaan itu meningkatkan berita-berita CSR yang positif di mata masyarakat.
Nah, pembahasan ketiga yaitu adanya konsep dari CSR. CSR sendiri didefinisikan oleh World Business Council for Sustainable Development sebagai suatu komitmen bisnis untuk berperilaku secara etis dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya dan juga untuk masyarakat lokal. Bentuk tanggung jawab sosial atau CSR ini sangat penting karena hal ini merupakan suatu bentuk upaya dari perusahaan untuk menentukan bagaimana kehidupan di generasi selanjutnya. Tidak hanya itu, CSR ini juga sangat penting karena akan membangun dan mempengaruhi semua aspek bisnis, sehingga hal ini tentu akan memajukan keberlangsungan hidup dari masyarakat. Nah, John Kerr dalam bukunya juga menjelaskan bahwa keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan ini di bawah naungan CSR sekarang menjadi bagian dari gerakan sosial global yang sedang berkembang. Jadi jika CSR ini benar-benar tertanam dalam suatu perusahaan, itu akan menjadi jantung bisnis terkait dengan setiap proporsi bisnis dan ditambahkan nilai dalam rantai nilai berbagai pemangku kepentingan. Ini memungkinkan untuk memandang CSR sebagai bagian dari proses inovasi dan pembaruan sosial. Pembahasan yang berikutnya yaitu karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Nah, karakteristik yang dimaksud di sini yaitu ada leverage, company size, foreign ownership, public ownership, size of board of commissioner, dan profitability. Yang pertama, leverage. Nah, leverage ini diartikan sebagai faktor pendorong kinerja perusahaan dan berkaitan dengan hutang. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh Sembiring pada tahun 2008 mengatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage ini tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lainnya juga menemukan bahwa leverage ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang kedua ada company size, yaitu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Sembiring juga pada tahun 2015, Dewi pada 2015, dan Riantani pada tahun 2015 menunjukkan bahwa company size ini dinilai berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Yang ketiga ada foreign ownership, yaitu proporsi kepemilikan saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum ataupun pemerintah yang ada di Indonesia oleh pihak asing, baik itu perorangan ataupun lembaga. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu pada 2013 menunjukkan bahwa foreign ownership ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya ada public ownership, yang mana itu adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan suatu perusahaan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu pada 2013 lalu menunjukkan bahwa public ownership ini berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif dan dalam melaksanakan tugasnya mereka melakukan pengawasan sekaligus memberikan nasihat kepada direksi dan juga memastikan bahwa good corporate governance dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sembiring pada 2015 menyatakan bahwa semakin banyak anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan, maka pengungkapan CSR ini akan semakin luas. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir yaitu profitability. Nah, kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba akan tergambar di dalam profitability ini. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh Riantani pada 2015 lalu, Dewi pada 2013, dan Darwis pada 2009, juga Sari pada 2012 menunjukkan bahwa profitability ini berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang terakhir, bab 3 penutup. Pertama, kesimpulan. Teori stakeholder ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan semua konstituennya dan perusahaan ini bertanggung jawab kepada para stakeholder untuk mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial mereka. Nah, selanjutnya untuk teori legitimasi ini menyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi kontrak sosialnya dengan masyarakat. Maksudnya untuk meningkatkan legitimasi, perusahaan harus benar-benar memastikan mereka ini melaksanakan kegiatan sosial yang sesuai dengan kondisi di masyarakat.
Selanjutnya untuk konsep CSR sendiri, yaitu bagaimana perusahaan ini bertanggung jawab kepada sosial dan lingkungannya sebagai komitmen bisnis untuk berperilaku secara etis dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, juga meningkatkan kualitas hidup tenaga kerjanya. Juga pada pemaparan sebelumnya bahwa karakteristik perusahaan ini memang berpengaruh kepada pengungkapan CSR yang tidak terbukti itu hanya leverage, sedangkan company size, foreign ownership, public ownership, size of board of commissioner, dan profitability itu terbukti berpengaruh secara signifikan kepada pengungkapan CSR. Yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan yaitu bagi suatu perusahaan di Indonesia khususnya agar lebih peka terhadap tanggung jawab sosial, karena layaknya masyarakat yang butuh perusahaan untuk kemajuan ekonomi, perusahaan pun juga butuh lingkungan sebagai sumber dayanya. Nah, untuk itu pengungkapan informasi yang lebih transparan ini diharapkan nantinya akan berdampak baik pada kehidupan masyarakat bersama. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.